Menurut saya, pelaksanaan pemilu 2024 ini cukup demokratis. Tentu, pastinya pemilu itu selalu demokratis. Jadi, bukan hanya negara demokrasi, tetapi juga pelaksanaan itu harus demokratis. Alasan karena pemilu 2024 ini demokratis yaitu hak pilih universal. Penyelenggara pemilu yang independen, ada kompetisi antara peserta pemilu, netralitas birokrasi dan aparatur negara, pengawas dan pemantau pemilu yang independen, serta menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang adil. Pastinya, kita sebagai warga negara mempunyai hak suara untuk memilih dan berhak memilih capres-cawapres dan calon legislatif sesuai dengan hati kita, bukan karena paksaan atau atas hasil sogokan. Seperti yang tertera pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun mengatur tentang pemilu demokratis yang disebut dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau pemilu luber dan jurdil. Akan tetapi, pada pemilu 2024 ini pastinya memiliki tantangan demokrasi. Akan tetapi, masih banyak terjadi kecurangan-kecurangan pada pemilu 2024 ini. Pastinya, sebelum dilaksanakan pemungutan suara pun sudah banyak kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi, baik itu dari salah satu paslon tertentu atau calon legislatif dari partai tersebut. Sejumlah peristiwa politik dan hukum kerap menjadi beban bagi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Seperti adanya dugaan praktik kecurangan yang memang sudah direncanakan sejak awal demi menggolkan narasi pemilu satu putaran. Selain itu pun ada kasus kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos di beberapa TPS sebelum waktunya. Juga masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data dan ada data yang tidak sesuai. Dari pengamatan saya yang sudah saya datangi tempat TPS di rumah saya untuk mencoblos, yaitu partisipasi masyarakat, nampak antusiasmenya sangat tinggi untuk mengikuti pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Apalagi saya dan teman-teman sebaya saya yang notabene baru pertama kali memilih, pastinya ini menjadi pengalaman pertama dan kita sangat bersemangat untuk menyalurkan hak suara dan memilih sesuai pasangan calon yang kita dukung. Terlebih lagi banyak warga di rumah saya yang memilih untuk tidak golput. Ini mengartikan figur dari para calon presiden tahun ini mempengaruhi tingkat ketertarikan publik dalam mengikuti pemilu. Maka dari itu, menurut saya pemilu tahun ini memanglah mengalami peningkatan partisipasi publik dalam mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Apalagi peran para peserta pemilu dalam mengajak pemilih untuk ikut berperan aktif di pemilu tahun ini menjadi faktor tingginya keikutsertaan para pemilih. Ini tidak luput dari pilpres dan pileg yang diselenggarakan bersamaan.